Jadi dari hari ketiga ini sampai ke hari 23 itu 20 hari godaannya tangan hitam besar-besar, cakarnya panjang-panjang. Itu ternyata muncul Mang Maaf ya, ular laut raksasa. Kalau ular umumnya jalan itu tidur ngesot, tapi ini dia seperti tongkat Mang berdiri di depan saya. Ternyata ular itu tuh adalah penunggu Pulau Enok tersebut. Ilmu Swangi itu adalah orang yang menganut ilmu sihir. Nah, dia itu perempuan, ngejelma dari sosok menyeramkan, terbang seperti kelelawar, secepat kilat dia memangsa korbannya. Oh, itu tujuannya apa ya Bang? Tujuannya supaya awet muda dan panjang umur. Oh, berarti kalau di Kalimantannya kuyang, kalau di sininya ilmu Swangi. Nah Sobat Malam Mencikam, jika ingin ketemu dengan Mas Marcel nanti ya di ulang tahun Malam Mencikam tanggal 15 September 2024 ya, dengan senang hati nanti silakan ngobrol dengan Mas Marcel. Setelah terbebas dari anggota KKB Papua, Mas Marcel pun disembunyikan ke daerah Flores, Nusa Tenggara Timur. Selama tinggal di sana, berbagai fenomena gaib di luar nalar pun terjadi. Dari tirakat di sumur keramat, hingga bentrokan dengan pelaku ilmu Swangi. Mau tak mau, peristiwa itu harus dilalui oleh Mas Marcel. Mas Marcel, nah kebetulan kita ketemu lagi nih ya. Iya Mang Mau nanya nih Mang kemarin waktu kisah yang video ini yang di belakang nih kan? Iya, yang di Marcel Sandra KKB itu. Banyak yang bertanya gitu ya, kok di Papua ngobrolnya beta? Apa Mas Marcel bener di sana ngobrolnya tuh beta kayak gitu? Makanya nggak tahu nih kalau di Indonesia Timur apa semuanya pakai beta, le gitu. Jadi gini Mang karena terakhir setelah dari Papua ke Flores kan saya paling lama itu di Dobo, paling akrab sama orang Maluku. Jadi saya tuh lupa Mang mohon maaf sekali waktu saya bawakan cerita kemarin, saya nyebut waktu cerita Papua itu saya nyebutnya pakai kalimat beta-beta, sampai yang di Flores juga disebutnya beta-beta. Itu aslinya pakai bahasanya sa yang artinya saya, ko artinya kamu, pace artinya emas, mace yang artinya mbak. Coba kayak seperti apa sih di Papua tuh kalau ngomong makan cepat kamu misalnya gitu? Gini, makan cepat kok gitu. Kok makan cepat, kadang dibalik begitu bisa. Jadi seharusnya Marcel waktu itu ngomongnya pakai bahasa Papua ya? Iya, bahasa Papua sa dan ko. Cuma waktu di Papuanya itu bahasanya asli begitu. Saya tuh karena membawakan cerita terlalu lamanya di Pulau Dobo, jadi logat Maluku itu yang ke bawah. Yang ke bawah saat saya ceritakan pakai logatnya beta-beta itu. Dan cerita ini kan bukan rekayasa kan? Bukan Mang Asli ya? Asli itu. Cuman ya setelah saya dilepas akhirnya keluar dari area situ, besoknya ada kabar di berita TNI itu menggerebek markas KKB. KKB itu Kalang Kabut. Coba waktu itu saya masih ada, kayaknya masuk berita juga. Dan orang bilang katanya yang tahu nih kalau KKB itu kan nggak pakai apa namanya kasihan-kasihan langsung hajar gitu ya. Ya itu sebenarnya kembaliin lagi tergantung manusianya Mang ada juga kalau orang KKB kan dari orang pedalaman. Orang pedalaman itu kan hatinya tuh ada juga belas kasihan. Dia lihat-lihat orang dulu, kadang ada pilih-pilih. Ya kembali lagi itu kuasa Tuhan juga yang menggerakkan hati orang KKB itu kasihan sama saya. Jadi membebaskan. Tapi dengan cara diem, jangan berisik. Itu kan lumayan jauh. Waktu di Sandra saya nggak tahu tempatnya juga adanya di mana. Tapi waktu itu di kaki bukit, pegunungan, hutan lebat. Saya nggak tahu daerah mana, kota apa. Akhirnya kan saya ditolong sama orang yang nolongin saya tuh. Naik mobil jaraknya jauh sampai berhari-hari baru nyampe Sorong. Ya. Dan di situ ya di cerita yang ini Mas Marcel kok seperti yang anak istimewa gitu ya. Itu kok bisa gitu, kenapa ya? Jadi kembali lagi penjelasannya ada di orang yang bebasin saya itu bilangnya saya ada aura positifnya, cahaya putih tersendiri. Ngerasa punya kelebihan gitu. Awalnya saya hanya biasa aja Mang saya juga nggak menyadari, saya ngerasa nggak punya apa-apa kan. Kalaupun iya juga pernah pesantren cuma sebentar,
nggak Nggak sampai menyadari tamat. berarti ya? Iya, Sampai masuk ke mana? Flores itu ya? iya di Flores Disambut daerah. pakai tarian. Betul, tarian adat yang panah-panah Itu itu bener ya? keliling. Bener itu dikawal sama orang yang bawa Padahal saya. nggak kenal orang itu dengan Itu. Marcel. Nah, kalau itu ada pertemuan karena keluarga yang orang Papua ada yang terjalin hubungan pernikahan sama orang yang di Flores tuh. Karena menyambut dia juga, saya ikut sama dia. Kalau Sebenarnya mungkin nyambut Marcel apa nyambut orang itu? dua-duanya, memang tradisi sana kalau ada tamu seperti itu tarian. Oke, berarti tamu yang istimewa ya. Tamu yang dianggap istimewa, menghargai tamu itu disambut. Satu lagi nih, waktu 41 hari di dalam sumur itu ya, Iya. itu gimana buang airnya? Itu caranya gini Mang, dari atas itu dikasih serok. Yang kemarin maaf saya nggak ceritakan detail. Orang itu begitu hari pertama saya masuk itu ngasih serok, dilempar. Ini Serok buat apa? apa? Serok. Serok itu jadi kalau Kayak mau buat nyemen itu. ya kayak buat ngelepa orang bangunan, yang buat adukan apa ini lepaan. Itu kalau BAB nih, maaf Mang, bukan cerita yang kotor ya. Gali dulu tanahnya yang kita tempat tidur sebelahnya kan karena luas persegi kotak. Pojok kiri kita gali tanah, perak. Habis perak BAB itu diuruk lagi, baunya seketika itu hilang sampai 41 hari begitu terus. Airnya? Kalau air kencingnya itu di tanah, tapi dengan syarat kencing nggak boleh berdiri, harus jongkok tapi lutut menyentuh bumi. Air cebokannya dikasih juga? Air cebokannya nggak cebok Mang, cuma dari pasir aja. Itu nggak sempat diceritain ya, karena Aduh, jorok ya? Karena jorok Mang, saya maaf kemarin itu sengaja tidak menceritakan secara detail, karena itu kan jorok juga. Yang terpenting mereka ragu penonton bahwa yang ngomongnya itu masa apa beta itu ya? Iya, Beta dengan apa? Le ya? beta dengan ale. Beta dengan ale itu. Jadi disangkanya Marcel ini bohong-bohong nih. Apa namanya? Marcel tipu-tipu gitu ya. Iya, padahal seng tipu-tipu. Jadi sudah diklarifikasi ya. Iya, sudah diklarifikasi. Dan nanti di acara ulang tahun juga boleh lah ya dijelasin lagi. Iya, insya Allah nanti saya akan datang dan saya akan jelaskan Mang. Satu lagi, saya juga menjelaskan selama di Papua itu seringkali bergaul sama etnis dari Ambon. Ada yang dari Dobo, dari Pulau Tual, itu pada datang ke Sorong, Kaimana, Wamena. Jadi sering dengernya beta ale, kau paling melawan. Waktu KKB itu marah seperti apa sih? Paling marahnya dibentak-bentak aja. Gimana gaya bahasanya? Kok orang mana, asli mana gitu. Kok dari mana? Ada juga yang bilang, Pace, kok orang mana gitu. Padahal mereka tuh logatnya cuma nanya aja Mang, cuma ya main pukulnya itu lumayan juga. Tidak hanya pukulan jotosan yang ngenain muka, tapi juga pakai gagangnya senjata itu. Dipukul-pukulin itu. Lumayan pada benjol kepala. Marcel mau kirim-kirim salam nggak untuk mereka yang di Pulau Dobo, di Flores? Iya Mang, karena sejujurnya begitu saya udah ada di Cirebon tuh, saya juga kangen sama mereka. Sama cewek itu siapa tuh anaknya ketua di sana tuh, cewek siapa yang minjemin HP itu namanya? Cantik gitu. Cantik Mang, Nah, kembang barangkali desa. mau salam-salam. Ya boleh. Jadi untuk semua masyarakat yang ada di Dobo, yang ada di Flores Timur, daerah Lama Holot, yang nggak bisa namanya saya ucapkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih. Selama saya udah ada di sana dijaga dengan baik, diberi makan, pekerjaan, dan juga tempat tinggal. Salam sehat semuanya. Untuk yang ada di Merauke juga, yang ada di Nduga, Sorong, saya ucapkan juga terima kasih. Selama saya di sana sudah dibantu dan dijaga dengan baik. Saya minta maaf kalau kemarin ceritanya itu ada kesalahan, karena sekali lagi saya minta maaf, benar-benar lupa waktu menceritakan ada logat beda-beda itu. Soalnya paling akrab sama orang Maluku saya terakhir. Terima kasih kakak semuanya. Beta ucapkan terima kasih toh atas semuanya. Kapan waktu kita ketemu lagi kalau Tuhan menghendaki lah. Ke Bapak pembimbing mungkin? Ke Bapak pembimbing ada, Pak, terima kasih atas ilmu wejangannya yang Bapak berikan.
selama ini sudah saya praktekkan selama saya di Cirebon menangani pasien yang minta terapi urut. Nggak ada kabar ya Pak. Ya Allah, nggak kerasa udah 5 tahun saya ada di Cirebon. Ilmunya benar-benar berguna Pak, wejangannya bahwa kedamaian itu yang utama dalam kehidupan. Di mana ada kebencian, di situ ada rasa cinta dan kasih sayang sebagai obatnya. Dadah semuanya. Menyambut ulang tahun keempat Malam Mencekam, saatnya kami berbagi bahagia. Dapatkan 100 merchandise cantik dari Malam Mencekam. Caranya, buat pantun bertema ucapan ulang tahun untuk Malam Mencekam. Ingat, sebuah pantun. Tulis di kolom komentar YouTube dan di Instagram official Malam Mencekam. Lalu tag 2 teman kalian dan jangan lupa subscribe lalu follow akun Instagram kami. Giveaway akan berlangsung dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 15 September 2024. Pemenang akan diumumkan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di acara live streaming ulang tahun Malam Mencekam. Akan ada grand prize jutaan rupiah. Juga bertemu langsung dengan Mang Ei dan narasumber favorit kalian. Jadi jangan lupa untuk hadir di sana ya. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Jadi begini Mang Ei, kelanjutan dari cerita saya di Flores daerah Lama Holot. Saya itu tiba di Pulau Dobo yang ada di Maluku Tenggara. Nama kabupatennya Kepulauan Aru, kecamatannya Pulau-Pulau Aru. Di situ saya turun di dermaga Pelabuhan Dobo. Ini di Pulau Dobo? Iya, di Pulau Dobo. Setelah perjalanan berapa hari itu? Setelah perjalanan 7 hari 7 malam. Kapal laut? Kapal laut. Nah, lama ya? Lama juga Mang selama di laut ya makan, tidur. Kadang kalau mabok laut itu 10 kali lipat daripada mabok darat. Lalu saya dijemput dengan 2 orang. Laki-laki ya kalau orang sana tuh badannya tinggi-tinggi, badannya gede-gede. Nah itu hitam-hitam. Saya tuh curiganya aduh ini penjahat apa bukan. Saya kan gak berani nanya Mang Ya udah saya ikut aja tuh saat dijemput pakai motor. Ternyata dibawa ke tengah hutan lagi. Ada satu rumah, itu rumah adat. Penduduk di sana nyebutnya rumah adat. Ada tangganya, temboknya cuma dari seng sama kayu papan. Itu. Udah setelah saya nyampe di rumah itu, saya disambut, tuan rumahnya udah keluar. Halo, selamat datang, senang bertemu kembali. Dalam hati kapan kita ketemu lebih dulu. Ya udah salaman itu. Ayo silakan masuk. Kenapa Mas Marcel ini bisa diistimewakan ya oleh mereka? Itu dia Mang Pertama saya nggak menanyakan dulu. Saya perhatiin kok penyambutannya, perlakuannya istimewa seperti prajurit yang kedatangan raja. Saya tuh makan ikut sama mereka. Setelah makan selesai ngobrol-ngobrol itu Mang Bang, abang ini nasibnya beruntung loh ada di sini. Ini saya ceritakan pakai logat saya Mang Kalau logat sana kan mungkin lantang. Abang termasuk orang yang beruntung Bang. Ya saya mikirnya juga begitu. Semula saya mikir saya bakal mati waktu kemarin jadi tawanan. Ya saya percaya itu. Tapi kedatangan abang di sini memang sudah saya tunggu-tunggu. Seperti apa logatnya? Logatnya itu seperti gini. Bang, beta sangat senang loh ketemu sama abang. Abang ini orang paling beruntung. Sebab orang kelihatannya begini begitu. Tetapi abang memang orang yang beda. Gitu. Lalu saya sedikit paham waktu itu Mang bahasa sana. Saya jawab lagi, bedanya seperti apakah? Abang ada lihat peta kayak apakah? Gitu kan. Ngobrol itu Mang gini-gini saya keceplosannya logat bahasa Cirebon. Mengkenen temen wongku. Abang, mengkenen temen itu artinya apa? Wah, kamu bagus sekali artinya. Oh, itu bahasa Cirebon kah? Oh, iya itu bahasa Cirebon. Bang, kalau tinggal di sini tenang. Kau aman sama beta. Terima kasih Bang atas pertolongan dan penyambutannya. Abang ini sehari-hari kalau di kampung halaman kerjanya apa? Yang saya jalanin sih dari saya umur 13 tahun tukang pijet Bang. Urut. Akhirnya saya tuh ngobrol.
Abang mau memperdalam nggak di sini? Kalau itu emang bakatnya abang dari turunan, saya akan ngajarin abang dari latihan fisik, mental, dan spiritual. Bang, tawaran itu yang sangat saya mau. Saya itu sangat senang dapat tawaran begini. Terus terang, saya juga keinginan ingin belajar, tapi saya ngomongnya nggak enak ke abang. Siapa namanya dia? Namanya waktu itu seorang Protestan yang taat agama. Asli ilmunya ilmu adat yang dia praktekkan di Pulau Dobo itu. Jadi setelah ngobrol, saya kan seneng tuh Mang ditawarin belajar fisik, mental, dan spiritual. Saya tanya lagi, Bang, itu seperti apa ya fisik, mental, spiritual? Yaitu berpasangan, mana yang goib, mana yang nyata. Ada jasad, ada ruh. Di mana kekuatan manusia dapat dibangkitkan dari akal sehatnya. Ketenangan akan bisa didapat kalau orang itu sadar, sabar, dan teliti. Kalau manusia sudah tenang, maka terpancarlah energi bioelektromagnetik dalam tubuh yang akan membentur serangan goib seperti gangguan jin jahat yang di tempat angker atau jin jahat yang dikendalikan dukun santet atau orang yang hatinya hasut, iri, dan dengki. Kalau begitu, saya ingin belajar ilmu itu, Bapak. Saya manggilnya Bapak. Ya udah kalau begitu, tapi kau beta kasih tes dulu di sini percobaan. Besoknya Mang saya di ospek itu, bahasanya di ospek ya, suruh ngurus kandang babi. Setelah 13 hari bersihin kandang babi, saya itu dikasih wejangan dulu Mang tentang kesadaran, kesabaran, ketelitian, dan ketenangan. Yang kedua pernafasan. Setelah pernapasan yang ketiga fisik. Suruh gegem batu kerikil yang asli dari pantai, gegem sekuat-kuatnya itu sampai tangan bengkak. Setelah bengkak melepuh, sembuh, begitu lagi. Sampai 7 kali Mang bengkak sembuh, bengkak sembuh. Nah sesudah itu pasir yang disangrai di atas wajan menggunakan kayu bakar. Saya disuruh begini, 1, 2. Nah ketika sebelum nancepin napas dulu. Kalau udah mau nancepin buang. Nah, tangan itu panas Mang melepuh semua kulit-kulit. Kemudian diobatin sama bapak. Udah sembuh. Latihan seperti itu lagi sampai 7 kali lagi. Yang ketiga kali sama kayu. Kayu yang dibikin ada per-peran, bisa kreot-kreot, itu saya pakai tulang kering ngadunya. 1 latihannya gitu terus Mang. Nah, begitu tangan itu sudah pada sakit karena tulang kering sih yang kena benturan kayu itu, saya cuma dipoles pakai getah pisang yang dicampur air ludah Bapak itu. Buah, itu seketika sakitnya hilang, tetapi saya rasain tangan saya kok lebih kuat. Nah, saya bilang tangan saya kok serasa lebih kuat. Bapak itu melatih saya masukin ke kandang kuda Mang Saya dituntun, sini ikut. Waduh mau diapain nih ospekan yang terakhir. Masukin kandang kuda. Setelah itu saya disuruh nyari uratnya kuda di bagian kaki belakang. Cuma ini dikasih tameng besi, jadi kalau kesepak kita aman ya. Kalau kuda itu sampai gelapak, sampai menyepakkan kaki, berarti kamu lulus maksudnya. Nanti selanjutnya kita berangkat ke Pulau Eno. Alhamdulillah saya tuh bisa Mang nyari urat titik kuda sampai kuda itu gelapak. Walaupun begitu sedikit apes saya kepental sama kuda itu, saya kesepak. Sampai kepental ngerusak kandang bubrak yang di belakang. Jebrot, aduh sakitnya gak ketulungan. Itu latihannya. Kalau sakit jangan nahan begini. Aduh jangan begitu. Kamu gini. Tahanlah sakit. Nikmati sakit lewat nafas. Gunakan itu ya. Oh maksudnya fisik itu seperti ini Mang Rasa sakitnya itu dialihkan kepada nafas. Jadi umpama kita kesandung nih kakinya. Tenang mulutnya jangan bersuara. Tapi lewat nafas. Itu secara tidak disadari, secara alami energi murni itu mancar menjadi obat penyembuh yang alami. Akhirnya keputusan dari Bapak itu saya lulus Mang lulus uji. Berangkatlah besoknya naik kapal.
kapal buat ikan, yang buat nyari ikan tuh, ikan tenggiri, ikan kakap itu kan pakainya pancing rawe. Ya kebetulan lagi butuh ABK juga, jadi sekalian nebeng itu kan saya jadi ABK kapal tenggiri dulu. Udah 1 minggu di kapal tenggiri, 1 minggunya kapal mau pulang karena 2 minggu sekali kapal itu pulang. 1 minggu di kapal tenggiri saya bantu-bantu tuh jadi nelayan, narikin pancing rawe yang dibuang kalau sore, kalau pagi itu ditarik. Saya tuh dideketin, maksudnya kapal itu dibawa berlabuh sengaja ngedeketin Pulau Eno itu. Nelayan yang satu ini asli pribumi Pulau Dobonya. Itu Pulau Eno, terkenal pulau horor atau pulau kematian. Waduh, itu ya yang dimaksud orang-orang sini. Iya, itu tuh kalau orang yang milik hatinya bersih sungguh-sungguh, dia akan beruntung masuk ke pulau itu. Beruntung yang gimana bang? Maksudnya kalau nanti keluar dari pulau itu, dia bawa oleh-oleh seperti keahlian dalam pengobatan atau ketika mau usaha, usahanya nanti dibantu menjadi naik gitu. Oh seperti itu. Ya memang sih Tuhan yang maha berkehendak, tetapi jalannya tuh dari situ. Akhirnya dibawa saya ke Pulau Eno. Bapak adat itu sudah nyuruh 2 orang utusan, orang kepercayaan. Mereka ada di pantai, tepi-tepi pantai yang udah dari laut kita nyampe. Kita turun dulu di pantai itu kan Pulau Eno udah disambut. Bang sudah siap mentalnya? Insya Allah saya siap. Saya pakai bahasa orang Islam insya Allah saya siap. Tapi lebih dominan awalnya wah udah dreg-dreg ngelihat pulau itu. Hutan lebat sama auranya tuh udah mencekam sekali. Bang, belum apa-apa kau sudah kayak gini. Ayo lanjut, mau lanjut apa mau pulang? Ayo lanjut bang, udah kepalang di sini. Di situ saya berani-beraniin Dituntunlah sama 2 orang itu. Masuk ke pulau ke pulau itu tengah hutan, jalannya tuh kayak nggak nyampe-nyampe, jauh sekali ngelewatin pohon-pohon, ngelewatin rumput-rumput. Setelahnya sekian lama berjalan, akhirnya ditunjukkan satu tempat. Tempatnya itu rumah gubuk kecil, lebih kecil lagi. Kalau saya bilang sih maaf mirip kandang ayam tempatnya. Nah, udah saya itu nurut aja, nggak berani nanya yang macem-macem. Bang ini saya mau diapain apa enggak. Itu saya nurutin masuk ke kandang itu. Maksudnya tempat ritual. Abang itu ngasih wejangan. Ingat yang dari Flores Timur itu adalah jembatan pertama. Jembatan kedua kamu itu di sini bang. Gunakan yang dari Flores Timur dan ingat wejangannya apa saat nanti godaannya ada. Saya cuma bilang iya. Setelah dikasih wejangan, obrolan dan penjelasan, saya itu ditinggal sama 2 orang itu. Saya tahu mereka pasti pulang ke Pulau Dobo itu. Saya sendirian dikasih perbekalan seperti beras, telur, ada sayuran sama ikan-ikan. Cuma kalau ikan kan bakal basi, busuk kalau kita makannya nanti-nantian. Jadi yang utama dimakan itu ikan dulu. Itu dari pagi tidak tidur. Pagi itu sampai ketemu maghrib melek. Kalau kita karena orang syariat Islam ya di situ ya akhirnya pakai tayamum dari pasir yang ada di hutan itu. Buat tayamum saya sholat. Sajadahnya tuh cuma daun pisang Saya bingung kan kiblat itu kemana. Patokannya tuh matahari. Kalau matahari terbit berarti timur. Nah ini sebelah sana barat. Saya sholat cuma karena syaratnya nggak boleh ninggalin sholat dalam kepercayaan agamamu itu Islam. Kan sehari 5 waktu, jangan tinggalkan sholat. Jadi saya nurut. Di situ tuh saya kawinkan syariat Islam dengan ilmu alam Tidak ada benturan. Tiga hari nggak ada apa-apa aktivitas biasa. Kalau malam nggak tidur, kalau tidur cuma siang sampai ketemu maghrib. Tapi di hari ketiga tuh godaan pertama anginnya dingin, mirip-mirip kayak salju. Saya bilang wah kayak tulang-tulang itu beku semua sampai ke darah. Saya ingat saya pakai lagi wejangannya.
tarik napas, tahan, sampai nggak kuat buang. Akhirnya hilang Mang angin salju itu hilang. Tapi saya lihat itu yang di sebelah sana ada cahaya putih. Cahaya putih bercampur biru langit, kemerlap-kemerlapan. Saya lihat sekilas itu apa, tapi saya cuma fokus sama meditasi, saya ngelihat terus, hilang. Jadi dari hari ketiga ini sampai ke hari 23 itu 20 hari godaannya tangan hitam, besar-besar, cakarnya panjang-panjang. Dari depan saya tembus dari bawah tanah. Jumlahnya itu banyak dikatakan puluhan Mang Saya tetap tahan. Cuma ya sedikit ngelawak Mang Saya tuh waktu itu pakai bahasa Cirebon, aja teka, aduh aja teka. Nah, pas bilang gitu, Artinya apa itu? Ya, Jangan datang gitu. jangan datang. Karena saya waktu itu masih simpang siur Mang antara kuat apa enggak nih, belum yakin. Jadi saya kembaliin lagi. Oh iya, kalau Bapak itu ngasih wejangan, sejatinya guru itu ada di dalam hati. Yaitu kita tuh punya filter, akal sehat sama hati yang bersih. Kalau itu sudah kita satukan, maka kekuatan itu dapat kita pegang. Akhirnya saya tuh nggak baca lagi setelah ngomong aja teka yang artinya jangan datang. Itu ternyata muncul Mang maaf ya, ular laut raksasa. Kalau ular umumnya jalan itu tidur ngesot, tapi ini dia seperti tongkat Mang berdiri di depan saya. Matanya merah, taringnya panjang, ketika mangap dia teriak. Gitu. Itu siang-siang atau malam? Itu malam hari Mang sekitar jam 1 malam. Itu ular itu menggetarkan suara. Saya ingat omongannya Bapak yang ada di Flores Timur sama Bapak. Tahan napas, saya pelototin lagi. Ternyata saya lihat dengan nyata Mang itu keluar dari hidung saya lewat nafas tuh cahaya putih bercampur biru langit seperti petir. Terus nembak ular raksasa itu. Jebret, ular itu hilang. Ternyata ular itu tuh adalah penunggu Pulau Enok tersebut sebagai ujian bagi orang yang menganut ilmu. Setelah ular itu hilang Mang aman nih. Dari hari ke 23 sampai ke 40 hari godaannya hebat lagi Mang Saya kan ngapalin jam itu kalau dari matahari terbenam sama waktu-waktu kalau lihat dari langit itu ketahuan jam berapanya. Saya ada deteksi begitu bisa. Yang pertama itu waktu itu malam jam 10 itu panas Mang Seperti kita tuh deket orang yang lagi masak pakai kayu bakar. Panasnya nggak ketulungan. Cuma kembalikan lagi, saya ingat omongannya Bapak itu. Di situ saya memahami sejatinya penenang, penyelamat itu adalah dari diri sendiri, yaitu akal sehat. Dimana kalau manusia akal sehatnya dipakai, hati bersihnya dihadirkan, maka kekuatan itu dapat dipegang. Saya pakai wejangan itu, akhirnya panas yang itu hilang. Tapi dalam hitungan beberapa jam, 3 jam saya nahan panas tuh Mang Saya tarik lagi, saya buang lagi, panasnya udah hilang. Ada, aduh ini ngeri Mang ujiannya nih, saya hampir merinding. Iblis merah, badannya merah semua, ada energi kobaran api. Kalau ilustrasinya segede gedung api Tawater Boom yang ada di Cirebon, itu lebih gede lagi. Saya ngelihatnya benar-benar lupa diri, sampai duduk aja saya nggak kerasa, tidak seperti duduk nih. Kayak kita tuh udah masuk ke alam gaib ya. Tiba-tiba saya tuh kayak ada yang ngingetin, oh kalau melihat makhluk gaib yang menyeramkan berarti kita pelajarannya tuh memahami betapa ngerinya siksa kubur, siksa neraka, bahwa itu nyata. Ternyata kalau kita melihat gaib menjurusnya pada keimanan kita supaya lebih dalam lagi untuk meyakini Allah. Dan kita menjadi orang yang semakin beriman lagi Mang Saya lihat terus si iblis merah itu yang namanya Santaka. Saya nyebutnya namanya Santaka. Ternyata dia terus mendekati saya.
Jalannya aja mengandung suara gema. Dum, dum, dum. Setelah 3 meter hampir nyentuh saya, dia tuh mau menyengkram leher saya Mang E. Cuma tiba-tiba saya itu berubah menjadi penuh berani. Tidak ada takut sedikit pun, seakan ada yang doping. Rupanya itulah energi bioelektromagnetiknya sudah full menyebar ke seisi tubuh, bahkan menjadi lapisan benteng. Saya melihat dengan nyata Santaka itu, si iblis merah raksasa, mau menyengkram leher saya. Dia seperti orang kesetrum. Saya melihat tangannya itu menabrak pagar goib. Ketika nyentuh terus sampai 3 kali, Santaka itu ngedeket lagi, kedorong lagi. Ketiga kalinya dia agak lama, pus, hilang Mang E. Itu sendirian di situ ya? Iya sendirian Mang E. Ditinggal sama 2 orang suruhan bapak tadi. Pas udah hilangnya iblis merah itu, saya tuh masih Mang E ngelihat sekeliling tubuh saya ini putih semua, kemerlap biru langit. Ini sangat nyata Mang E, bukan halusinasi, bukan mimpi, bukan menghayal, tapi ini sangat nyata. Saya pahami diam-diam ternyata ini beneran nyata. Akhirnya saya itu melihat dari jauh ada peri cantik Mang E. Saya tuh matanya nih terbelalak bukan main. Seumur hidup saya baru kali ini ngeliat perempuan secantik ini. Aduh, dalam hati Mang E ya, itu hampir gak khusyuk Mang E. Pas saya itu melihat peri cantik itu, hampir saya itu mau bangun dari meditasi saya, seakan mengganggu kekhusyuan meditasi. Di situ ada bisikan tanpa wujud. Ini pelajarannya, kalau manusia tergoda sama lawan jenis, itu tuh ada unsur hawa nafsu, unsur hewani dalam tubuh manusia. Nah, itu yang bisa meredupkan energi positif. Begitu saya memahami itu, saya gini lagi Mang E, kembali ke tempat meditasi. Peri cantik itu tiba-tiba ada di depan saya waktu saya buka mata. Cantiknya bukan main Mang E, perempuan mukanya umur 19 atau 20 tahun, pakai dress, mukanya cantik kayak orang-orang Korea gitu mukanya. Saya cuma berkata subhanallah, 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 mengagumi indahnya ciptaan Allah. Saya dapat pelajaran lagi, berarti pemahamannya betapa indahnya nikmat kubur sama surga. Kalau kita melihat gaib yang jelek, yang menyeramkan, berarti untuk kita tuh ingat sama siksa kubur sama siksa neraka. Bila kita melihat gaib yang indah mengejutkan mata, itu pelajarannya betapa nikmatnya nikmat kubur sama nikmatnya surga. Inilah bukti nyatanya bahwa surga neraka itu ada, supaya keimanan semakin nambah. Peri itu menghilang Mang E. Ternyata saya lulus dalam ujian itu. Karena selama ini banyak orang yang meditasi di situ gagal. Gagalnya itu bukan karena nggak kuat nahan serem, tapi dibawa sama peri itu diajak hubungan badan Mang E. Kalau orang tersebut sampai hubungan badan sama peri itu, dia tidak akan kembali lagi keluar dari pulau itu. Hilang Mang E. Saya tuh alhamdulillah dengan senang hati ya bersyukur. Ternyata saya ini kuat dalam menghadapi ujian yang berupa hawa nafsu. Pagi-paginya dijemput sama bapak yang 2 orang tadi. Marcel, selamat, kamu berhasil dan kamu kuat. Itu. Tapi sebelum kita ke Pulau Dobo, kamu tetap lagi di sini 2 hari lagi. Kan setelah paginya itu 41. Nah ini 2 hari lagi Mang E untuk penyempurnaan setelah menghadapi ujian tadi. 2 hari saya itu cuma disuruhnya keliling hutan, jangan tidur kalau malam, cuma dibekali tombak sama panah. Saya nyari, ternyata itu nggak ada apa-apa, aman-aman aja sampai 2 hari. Nggak kerasa paginya udah dijemput, kamu waktunya pulang. Terus ditanya, waktu 2 hari kamu dapat apa aja? Saya nggak nemuin apa-apa Bang, waktu 2 hari itu sebelum saya dijemput. Bener? Iya bener. Ya berarti bagus. Kalau kamu belum berhasil, nanti ada sosok yang mengejutkan, yang nakutin, gak tahu gimana. Kalau kamu sampai kegoda, kamu tuh kebawa ke alam bangsa mereka. Waduh, ujiannya berat sekali Bang ya berarti. Ya udah,
Sekarang intinya kamu sudah berhasil toh. Ayo ikut beta pulang sudah, kita ke Pulau Dobo. Kita naik kapal itu Mang, kapal ikan yang rupanya sih orang itu minta tolong ke nelayan yang mau pulang ya jemput teman saya dulu di Pulau Eno. Kapalnya yang beda lagi Mang, bukan kapal waktu kita berangkat. Namanya tuh KM Pencari Kapal Tenggiri. Saya masuk ke kapal itu dibawa ke Pulau Dobo. Dari Pulau Eno ke Pulau Dobo jaraknya cuma 1 hari 1 malam Mang. Sampailah di Pulau Dobo pagi-pagi jam 5. Saya langsung disambut bawa lagi ke rumah yang tadi. Nah setelah itu diritualin Mang. Saya tuh ngelewatin tonggak-tonggak kayu yang dibuat seperti ini. Kayu besar, ini kayu kecil. Kalau udah ngelewatin nanti ditaburin bunga sama dikalungin sesuatu yang dari daun-daun. Itu artinya penghargaan buat orang yang berhasil. Udah setelah penyambutan ritual itu besok seperti biasa Mang. Bapak bilang, Bapak asuh, kamu mau nggak saya pekerjakan untuk ngurus kebun? Kebun apa? Itu kebun singkong sama kangkung. Jadi kamu tugasnya kalau itu kirimkan ke pasar. Saya kasih kerjaan itu. Nanti saya gaji buat pulang ke Cirebon. Mau Pak? Nah, jadi saya kan mau tuh Mang nerima tawaran yang ngurus kebun. Kalau panen kangkung, daun singkong, buat dikirim ke rumah makan tuh cuma 2 yang paling rame. Rumah makan sama rumah makan Padang yang namanya. Situ saya ngirimin daun singkong. Selama ngirim daun singkong di perjalanan saya itu sering ngedenger kalau warga lagi heboh tentang ilmu Swangi. Ilmu Swangi itu ilmu apa? Saya tuh lancang Mang, berani-beraninya nimbrung ke omongan 2 orang yang gak saya kenal. Abang belum tahu ilmu Swangi itu ilmu apa? Jadi kalau kepercayaan orang sini Bang, orang kami Maluku, ilmu Swangi itu adalah orang yang menganut ilmu sihir. Nah dia itu perempuan ngejelma dari sosok menyeramkan, terbang seperti kelelawar, secepat kilat dia memangsa korbannya. Oh itu tujuannya apa ya Bang? Tujuannya supaya awet muda dan panjang umur. Oh berarti kalau di Kalimantannya kuyang, kalau di sininya ilmu Swangi. Iya, kalau di Jawa mungkin orang lebih dominan pesugihan, cari kekayaan ada tumbal. Kalau di sini nggak ada pesugihan tapi adanya ilmu hitam. Ilmu hitam itu ya Swangi itu Mang. Wah yang bener sih Bang. Abang kalau beta kasih tahu, abang ini kan pendatang. Nah kalau abang pendatang beta kasih tahu jangan pernah keluar malam hari sendirian. Sudah menikah kah? Belum Bang, saya masih bujangan. Oh masih muda, apalagi masih perjaka Bang. Jangan keluar malam-malam sendirian. Ya sudah, terima kasih Bang atas peringatan sama wejangannya ya. Singkatnya cerita tuh udah 1 bulan jadi tukang kebun milik Bapak Asuh itu. Bapak Asuh itu bilang, Sel sudah kamu ini kan udah waktunya habis nih, lagi musim paceklik, sana ikut kerja aja di rumah makan Padang. Namanya rumah makan Padang Bang. Di situ saya dikenalin sama seseorang perantau juga. Jadi selama di Pulau Dobo nih saya ngelihat banyak anak muda laki-laki duduk di emperan toko sambil nyangking ransel. Ternyata itu ABK yang kaburan Mang dari PT tuh sama PT lain juga. Jadi saat kapal nyandar di Pulau Dobo mereka kabur. Terus bertahan hidupnya nyari pekerjaan di Pulau Dobo. Nanti warga Dobo tuh merekrut mereka. Ada yang kerjanya ngangkut pasir, ada yang kerja di rumah makan, cuci motor atau ngurus ternak. Kenapa mereka kabur itu? Gak betah? Nggak betah Mang Karena apa? Satu, terjadinya kekerasan di dalam kapal. Kebanyakan kan tekong-tekong itu maksudnya kapten kapalnya kan dari Cina. Kalau yang kerjanya lembek itu suka dipukul bilangnya. Dan yang saya alamin pun seperti itu. Kapten Cinanya galak, suka main pukul sama ABK. Jadi mereka tuh ABK-ABK baru Mang Yang pertama kali ikut PT itu kabur. Kaburnya tuh sekalinya kabur mereka rombongan. Warga situ tuh udah nggak aneh kalau ada ABK yang kaburan. Malah ditampung, dikasih tempat tinggal, kasih pekerjaan sesuai kebisaannya masing-masing.
Nah sesudah itu saya itu dikenalin sama seseorang namanya Mas ABK Kaburan, asli orang Kerawang yang kerjanya jadi ojek. Ojek di Dobo tuh namanya ojek Mataela. Saya dibawa ke rumah makan, kenalan sama pemiliknya namanya Pak. Akhirnya setelah obrolan sama Pak, keputusannya baiklah kalau itu niat kau, ku terima kau kerja di sini. Selama saya ikut Pak itu sampai 2 bulan Mang Orangnya baik sekali. Ya kalau ngomong sih namanya bos kepada karyawan supaya kerja bener. Itu saya dikasih baju dibeliin sama keluarganya tuh. Terus sama apa perlengkapan sabun mandi, odol, segala-gala saya dijamin Mang sama beliau, sama Pak itu. Pas waktu itu libur, saya tuh udah 1 bulan kerja di situ libur karena malam Natal waktu itu ya. Tetangganya itu asli orang Kristen, tetangganya Pak ngajak saya sama karyawannya Pak yang lebih lama namanya Mas Andre, ABK Kaburan dari Bandung. Dia asli orang Bandung, kalau saya Cirebon. Jadi kita salaman tuh, wah sesama orang Jawa Barat nih. Jadi kerja di situ kan, ada kue bolu, buah-buahan, segala-gala tuh enak Mang Setelah ngobrol, ada yang lagi ngebahas ilmu Swanggi. Saya tuh nguping ngedenger. Pak, ilmu Swanggi itu apa? Jawabannya sama seperti bapak-bapak yang lagi ngobrol tadi di pasar Tanjung Perek. Lalu kelemahannya apa dari ilmu itu? 3 batu pantai sama apa tuh koral kerang. Itu kalau dilemparkan tepat di bagian muka dia akan lumpuh. Semudah itu Pak. Ya tapi mana orangnya sih yang berani melakukannya. Baru melihat dan mendengar saja sudah merinding. Tapi dalam hati Mang saya itu penasaran. Nah saya main lagi ke seseorang teman saya yang ada di Pulau Dobo namanya Yanse. Dia asli orang Kristen penduduk situ. Dia cerita tentang Swanggi lebih jelas. Swanggi itu adalah perempuan cantik yang menganut ilmu hitam. Untuk meneror korbannya dia berubah wujud menjadi sosok menyeramkan. Perempuan bermuka seram. Dia terbang secepat kilat, bentuknya seperti kelelawar. Tiba-tiba dia menghisap darah tuh dari sini Mang Wah ini sih mirip vampir. Saya candain kan si Yance. Yance itu marah. Jangan bercanda, ilmu Swanggi bukan main-main. Oke. Setelah saya dari Yance itu saya pulang lagi. Tapi bukan ke rumah makan. Saya pulang ke rumah adat tadi. Pertama saya diturunin ke Pulau Dobo. Saya bertamu ke bapak adat itu. Nanya lebih jelas ke bapak itu. Bapak itu pun menjelaskan ilmu Swanggi apakah kamu berani. Kalau gitu saya kasih tugas. Kamu kan sudah belajar sama Beta di Pulau Eno. Yang godaannya itu iblis merah sama tangan-tangan itu. Lakukanlah. Tiba-tiba ngeluarin kantong dari kamarnya Mang Kantong merah segini. Terima ini. Jam 1 malam kamu jalan kaki ngelilingin kota Dobo sampai daerah perkampungannya. Baik Bapak. Nah saya pikir tuh ini nih Mang tugas. Jadi saya kan kerja dulu di rumah makan Padang itu. Pas udah jam 9 malam rumah makan Padangnya tutup. Kalau si Andre kan tidur. Nah di situ saya juga kan ada niatan mau ke warung untuk beli es gudai sama rokok signatur. Di Dobo itu cuma ada rokok signatur, Sampurnamil sama Surya. Uang 500 perak 1000 logam tuh nggak ada Mang di sana tuh. Rokok aja nggak ada yang kretek, adanya filter semua. Sebungkus bisa 30 bisa 40 ribu. Saya mau beli rokok signatur sama es gudai pres. Tapi semua warung tutup Mang yang langganan saya nongkrong sama si Andre. Jadi saya jalan kaki lagi ke sana. Nggak sadar saya tuh udah masuk ke pelosok pedalamannya. Namanya tuh Siwa 5. Siwa 5 ke sana lagi saya nggak tahu kampung apa itu. Ada kampung pisang. Kalau temboknya gambarannya bendera-bendera negara, Brasil, Prancis, Inggris. Nah, saya itu ngelewatin kampung pisang ke sana lagi masuk perkampungan. Wah, ada perempuan cantik Mang itu tuh. Saya liatin, dia nengok balik Mang seperti ini, tapi nggak senyum nggak apa. Ya namanya maaf ya Mang normal kalau laki-laki itu kan kalau lihat perempuan cantik gimana. Perempuan itu ngasih kode tanpa bersuara.
Ya saya deketin Mang tapi ini niat murni ingin kenal, nggak ada rasa ingin macem-macem tuh. Saya deketin, perempuan itu bukannya diem tapi malah jalan. Gimana sih segitu dirinya sendiri manggil, saya ngedeket malah dia jalan. Tapi saya ikutin, oh kayaknya wanita itu bisu ya, tapi mau ngajak kenalan. Saya masuk ke jalan yang mana dia berjalan, saya ikutin terus. Tiba-tiba dia berhenti Mang Loh, dia kayak tangannya begini, kayak baca mantra. Saya lihat dari belakangnya aja sih. Itu tiba-tiba dia balik badan, itu yang tadinya muka cantik. Saya lihat itu mukanya hitam, gosong seperti wajan penggorengan. Matanya tuh nyala merah, taringnya panjang, badannya berubah wujud jadi kelelawar. Cakarnya panjang. Saya langsung terbelalak, walah kadal. Oh, ini yang dibilang orang-orang kalau ini nih adalah ilmu Swanggi. Saya balik badan Mang saya itu lari sekencang-kencangnya Mang Wah, ternyata tiba-tiba ada di depannya saya Mang dengan suara gini. Suaranya mendesis kayak desisan ular kobra tapi lebih kencang. Kalau kedengaran di telinga itu panas Mang Saya masih lari lagi, terus berusaha saya lari. Nah tiba-tiba saya tuh tersirat di hati dan pikiran itu ingat akan wejangan sama ujian tadi di Pulau Eno. Jadi percuma belajar kalau saya lari. Memang saya kehabisan stamina Mang napas juga udah ngos-ngosan tapi saya lawan dengan ternyata tiba-tiba wanita itu ngikutin, bukannya udahan ngejarnya tuh malah ngikutin lagi. Saya ngelihat balik, saya terjadi tatap muka sama wujud itu. Tatap-tatapan saya lihat matanya Mang dia ngelihat saya tuh bagian ini. Itu langsung hilang. Pus, asap rokok yang kena angin, nah itu seperti itu. Tiba-tiba dari belakang Mang, saya itu dipegang. Kerasanya jantung itu mau copot seperti ditarik. Saya langsung ingat. Dia kepental Bang saya juga kepental, sama-sama jatuh itu. Terus dia lari, terbang, hilang. Berarti Mas Marcel ini pernah diserang Swanggi ya kalau gitu? Iya, pernah diserang Swanggi Mang Dan hampir mati itu ya? Hampir mati Mang Tetapi di sini cakarnya udah nancep, makhluk gaib kok, tapi secara nyata nancepnya itu di sini tuh berdarah saya Mang Aduh. Karena punya bekal ilmu dari Pulau Eno tadi ya? Betul. Terjadilah kuat-kuatan saya tahan napas dan kencengin badan. Itu rupanya dia kedorong, saya juga kedorong. Cures. Saya jatuh, dia lari menjadi asap, hilang gitu, asap rokok yang ditiup tapi kena angin. Pus. Wah, saya bukannya takut malah penasaran menjadi-jadi. Itu tuh kalau aja saya bawa batu kerikil udah saya lempar. Nah, pas dua orang ABK yang lagi jalan kaki, ABK kaburan. Bang, kenapa? Datang, saya tuh dibangunin Bang Kenapa? Nggak apa-apa Mas. Masnya orang pendatang juga ya dari Jawa. Iya. Mas kenapa? Saya nggak mungkin kan menceritakan Bang nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Yuk bantuin. Mas tinggal di mana? Di jalan rumah mak. Saya pingsan Bang klek. Bang. Terus saya tuh dikotong. Akhirnya kan dua orang itu ya gimana caranya saya nggak tahu Mang saya ingatnya tuh cuma pingsan di tangan dua orang itu. Tiba-tiba bangun tuh udah ada di rumah makan. Nah, saya dibangunin, Sel. Alhamdulillah saya masih selamat, masih hidup. Tapi saya nggak ceritain Mang saya waktu itu ngebohongin diri. Tadi saya kebanyakan minum Sopi. Sopi itu kalau di Maluku Pulau Dobo terkenalnya minuman keras yang dari kelapa difermentasi. Wah, kamu baru segitu aja udah ketepar mabok Sopi. Cemen kata si Andre. Karena Andre dia peminum berat Mang Ya udah, saya tuh tutupin aja ya, pura-puranya saya tuh tumbang karena mabuk. Setelahnya pingsan dari kejadian tadi,
Paginya seperti biasa kerja Mang E. Setelah kerja masak nasi, goreng ikan, udah beres, sore tutup lagi. Sampai singkatnya cerita saya tuh udah finish. Karena perjanjian awal gini sama Pak, saya kerja di sini itu hanya menunggu kapal Pelni. Kapal Ngapulu itu udah mulai operasi, nanti saya pamit pulang. Sayanya nggak sabar pulang lebih dulu. Ternyata kapal Ngapulunya lagi ngedok Mang E, pemberangkatannya ditunda. Ini udah ketemunya tahun 2019. Saya pulang itu di bulan Maret tanggal 19. Nggak kerasa saya itu udah berbulan-bulan di Pulau Dobo. Katanya sih kapal Ngapulu itu operasinya 10 Maret, tapi ternyata ngedok. Nah baru katanya, waduh nggak bisa pulang lagi, duit udah ada, terus perbekalan udah siap, masa ya nggak jadi pulang lagi. Saya kan nggak sabar tuh, akhirnya tinggal lagi kembali ke rumahnya bapak asuh itu. Saya ceritain kan sama bapak asuh waktu selama saya kerja di rumah makan Padang ngadepin ilmu Swangi. Bapak asuh itu bilang, kamunya kekurangannya masih 3 hal. Menggebu-gebu hawa nafsu, sama ada ketakutan, sama kamu tuh lupa kemampuan diri kamu. Oh begitu ya Pak. Iya, kamu sama iblis merah sama tangan panjang sudah kuat toh, tapi kenapa kamu masih lari dan kamu masih gelagapan? Kamu berlari ngadepin dia, percuma. Nah saya itu setelah diobrolin begitu Mang Ai, malam harinya, pagi harinya saya ngelihat orang-orang lagi latihan bela diri di tepi pantai. Wah. Nah, ada bela diri tombak sama pedang juga. Nah, di situ saya ikutan kan Mang E. Sayang sekali nih, kalau aja dari awal belajar bela dirinya pasti sudah mateng. Ternyata pas saya mau pulang saya malah baru belajar. Setelah gitu ternyata salah satu tokoh adat yang lain yang ngajarin ilmu bela diri itu melihat saya bekas dilatih, bekas di ospek di Pulau Eno. Saya itu langsung dipanggil Mang E. Dia obrolin, perkenalan. Setelah perkenalan ngobrol basa-basi, setelah ngobrol basa-basi lebih kenal lagi, saya langsung dikasih sesuatu ilmu, yaitu ilmu menghidupkan 4 unsur. Dalam tubuh manusia ada unsur angin saat kita nafas, kentut atau kita sendawa. Unsur api saat kita ngerasa sumuk, dalam tubuh mengandung keringetan. Nah itu ada pembakaran dalam tubuh lah yang membuat kita itu hidup. Seperti sekarang ini, kalau pembakaran itu berhenti kita tuh bangkai. Yang ketiga adalah unsur air saat kita kencing, berludah sama nyingsring dari hidung, itu adalah unsur air. Yang keempat adalah unsur tanah, yaitu tulang dan kuku serta rambut. Begitu saya dikasih penjelasan, saya dipendem di bawah rawa dari maghrib sampai jam 8 pagi. Situ saya jelek nahan. Kalau di rawaknya sih kuat, nggak dingin nggak apa. Kalau malam justru kalau keluar air di udara dingin. Cuma saya kepikiran, aduh takutnya ada buaya, soalnya buaya Maluku tuh gede-gede Aduh, tapi seolah-olah tuh buaya-buaya yang ada di rawa kayak ada yang ngasih tahu jangan kesini, diopernya ke sana ketika mereka jalan melalang buana tuh. Ini kan suatu keajaiban tapi nyata Jam 8 pagi saya diangkat, menggigil langsung diselimutin, bawa masuk. Setelah itu saya suruh menghilangkan rasa gigil itu lewat pernapasan. Udah gigilnya menghilang, dari pernapasan saya dikasih makan yang 4 sehat 5 sempurna, buah-buahan, ikan bakar sama susu, nasi. Setelah makan saya langsung diomong sama bapak adat itu, kamu udah siap buat nanti malam. Nanti malam itu adalah malam bulan purnama. Wah iya, malam bulan purnama emang ada apa Pak? Ilmu Swangi itu lagi beraksi, dia mencari mangsa. Pak, emangnya saya tuh mau tanya nih, kalau ilmu Swangi itu memang tujuannya kan awet muda sama panjang umur, itu gimana? Ya korbannya tuh anak yang masih perjaka sama anak kecil. Oh begitu, ya udah. Ini kalau kamu berani pegang ini. Apa ini? Saya dikasih tombak namanya tombak Ngai Kande.
Itu tombaknya tuh bukan sembarang tombak, udah ada ajiannya, versi ilmu alam. Setelah dikasih tombak itu, biasa kan saya sholat dulu di Masjid Nurul Haq yang ada di Dobo. Itu satu-satunya masjid yang paling besar itu di Nurul Haq. Dekat pasar ada masjid. Di situ saya kenalan sama seorang muslim yang bernama Laude. Dia juga ngasih tahu tentang kelemahan ilmu suanggi dan alat-alatnya. Saya udah bawa tombak dari bapak adat yang satu, saya juga bawa batu kerikil. Saya itu jalan seperti wong edan, kalau orang Cirebon ngomong kayak wong edan. Ya sesuai medannya, di situ nggak aneh orang jalan kaki nyangking tas sama bawa tombak tuh udah nggak aneh, disangkanya mau berburu. Udah gitu saya ngelewatin penduduk demi penduduk. Datanglah di setelah kuburan Cina ada tempat sampah. Ini jauh dari Siwa 5, jauh dari kota Dobo, bener-bener masuk pedalaman. Kesana lagi tuh pantai. Saya ngelihat itu kelelawar terbang tapi segede manusia. Ini nih yang saya tunggu-tunggu. Saya langsung ngeluarin tombak seperti ini. Gini kan. Itu artinya manggil, menantang. Dia terbangnya berhenti, turun. Ketika turun itu ngebasin sayap jadi manusia cantik Rupanya dia tuh nggak menyadari kalau saya bawa tombak siap tuh lagi nyari mangsa. Saya bilang begini, "Hoi!" Dia ngelihat langsung ngejer tuh. Waktu ngejer itu berbentuk manusia tapi matanya udah merah, cakarnya panjang. Dia ngejer, saya itu begini. Tombaknya dia berhenti sampai langsung mukanya berubah. Ya Allah, ya Robbi, ya Rahman, ya Karim, ya Rahim, ihdina syiratal limin. Itu saya pakai bacaan waktu saya mondok di Karangmangu Pondok Pesantren Al Mubarokah. Itu artinya mohon keselamatan. Keselamatan itu kita dibimbing sama Allah jalan yang lurus supaya nggak jadi orang menyimpang. Saya campurkan ilmu di pesantren Al Mubarokah yang di Karangmangu waktu saya kecil sama ilmu alam digabung jadi satu. Itu tombak yang saya pegang tiba-tiba nyetrum. Saya tuh kesetrum kayak setrum tegangan tinggi. Saya tuh gerak sendiri badannya, mukul si perempuan yang udah jadi kelelawar hitam matanya merah itu. Berat, yang saya pukul lehernya. Dia jerit wah! Ketika dia jerit masih melayang-layang, rupanya dia menghilang itu kesusahan, kabur kesusahan. Saya ambil batu kerikilnya yang dari bapak tokoh adat itu. Saya gegem tiga-tiganya. Saya bacakan bacaannya yang dari pesantren Karangmangu itu maaf kalau saya bacakan ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali saya baca itu. Buat itu langsung meledak tubuhnya. Bung 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 kayak petasan yang buat tahun baruan tuh. Terus langsung hilang menjadi asap hitam. Ada yang lihat nggak warga? Banyak warga pada menyaksikan. Saya itu nggak sadar, disangkanya cuma diri saya sama dia aja. Ternyata warga itu nonton. Saya itu baru ngeh begitu ngeliat, loh banyak orang. Ternyata warga itu tuh bersembunyi di rumahnya masing-masing, tahu kalau ini bulan purnama, ilmu suanggi lagi mencari mangsa. Cuma ilmu suanggi nggak bisa masuk ke dalam rumah kalau rumahnya ada buntut ikan pari. Masyarakat sana menyebutnya buntut ikan pari itu mengandung energi positif yang jadi penolak bala. Ilmu suanggi itu nggak berani Setelah itu warga langsung larinya ke arah saya, nggak dekat, langsung ngebangunin. Bang, tidak apa-apa kah? Alhamdulillah saya selamat. Iya, abang tadi melakukan apa? Dibantah sama satu warga yang lain. Abang ini tadi sedang melawan orang yang punya ilmu suanggi. Yang besar itu seperti kelelawar lah. Beta lihat sendiri toh. Oh iya, gini. Saya tuh nggak ngerti artinya apa tuh. Cuma saya nahan sakit itu kekuras, energi keringat dingin keluar, dipotong, dikasih minum air kelapa. Lalu saya ditanya, kenapa? Tidak apa-apa. Saya baru ngebuktiin suanggi itu ternyata nyata. Dan saya melihat jelas wujudnya seperti apa. Ya, suanggi itu bukan omong kosong bang. Kalau bagi perantau, orang pendatang, mungkin banyak yang mengatakan itu cerita dongeng. Oh, tapi aku sebagai pendatang, aku mempercayainya. Tadi aku melihat nyata, saya ngelawan orang suanggi itu pakai ini yang saya tunjukin kantong tadi. Isinya kerikil 3. Oh, saya sebutin nama bapak tokoh adat, masyarakat tahu semua Nah, setelah itu
Saya diantar sama salah satu warga itu, ngeluarin motornya, ayo bang beta antar ke rumah bapak adat, nyebutnya bapak adat. Dibawa lagi ke rumahnya, saya dianterin. Bapak udah ada di depan pintu, udah berdiri. Puji Tuhan, Tuhan Ale. Kalau syukuran orang Kristen ucapannya begitu. Kalau orang Islam, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya sautannya, Alhamdulillah, ya Allahu Akbar. Saya nyebut gitu. Saya nyebut Alhamdulillah, Allahu Akbar. Warga Dobo pada tercengang. Disangkanya saya orang Kristen, muka-mukanya dan namanya juga. Ternyata saya Muslim. Sesudah itu, ini Pak, tadi saya temukan anak ini di jalan raya tengah hutan yang kesana lagi mau ke pantai. Ya terima kasih. Dia nggak tahu ngobrol apa. Saya langsung dibaringin. Setelah saya tidur, bangun-bangun itu asik mang, badan enteng semua. Bener enggak yang semalam tuh takutnya ilmu Suwanggi itu nggak mati, orangnya masih dendam mencari saya. Ternyata ya digegerkan tuh ada wanita mati mang, di sebuah rumah yang di tengah hutan jauh dari penduduk, rumahnya gubuk. Tapi saya itu nggak ngomong kalau itu tuh yang tarung sama saya, takutnya kan bukan mang. Nah itu kan maksudnya udah ilmu nyata kan, tapi kalau goib nggak bisa dibuktikan, nggak ada hukumnya kalau di negara. Seminggu setelah kejadian itu, bapak tokoh adat ngasih tahu, Sel, berita bagus. Apa pak? Kapal Ngapulu sudah mulai operasi. Wah alhamdulillah bisa pulang nih ke Pulau Jawa. Ya sudah, mau pulang apa tidak? Kalau kau mau sabar 5 tahun di sini, nanti kau punya kemampuan ini loncat tinggi, bisa ngambil buah di atas pohon dengan gaya salto. Waduh tapi lama 5 tahun pak. Yang bikin kamu mau pulang ke Cirebon apa? Saya ngimpi orang tua saya udah meninggal pak. Saya ngimpinya itu ketika pulang cuma ngeliat makamnya aja. Warga itu bilang bapak kamu udah nggak ada sebulan yang lalu. Saya nggak bisa untuk bertahan di sini karena mimpi itu. Kalau gitu kamu pulanglah ke Cirebon. Walaupun kamu di sini sebentar, ingat wejangan saya. Amalin ilmu itu yang kamu pelajari dari Flores dan dari pulau ini. 1. Orang yang kena santet. 2. Orang yang sakit karena kesambet. Yang 3, kalau ada yang melakukan pesugihan yang berbau pesugihan, kamu bakar buhul-buhulnya, yaitu sarana sesajennya, seperti kasusnya Mang Aceng kan yang saya ceritakan di episode sebelumnya nih. Nah itu saya bakar kan tulangnya itu, akhirnya bibinya sekarat kepanasan tapi selamat. Nah itu ilmunya dari situ Mang yang saya pelajarin, yang saya praktekkan. Setelah itu saya diantar lagi naik motor ke Tanjung Dermaga Pulau Dobo. Di situ kapal Pelni Ngapulu tuh gede Mang, seperti gedung, ada 4 dak semuanya. Saya bayar tiketnya itu 800.000. Pulau Dobo sampai Tanjung Priuk Jakarta Utara perjalanannya 10 hari 10 malam. Saya pegang uang Mang waktu itu 12 juta dari hasil saya kerja sama 2 nih, rumah makan Padang, sama dari bapak adat, sama warga-warga yang iuran ngasih sumbangan ke saya untuk bisa pulang. Satu orang ada yang nyumbang 50, ada yang 100.000. Tapi waktu sebelum pergi dari Pulau Dobo, saya bilang begini seperti orang gila, selamat tinggal Maluku, selamat tinggal Pulau Dobo. Kalau ada umur kita akan bertemu kembali. Terima kasih atas banyak pelajaran pengalaman. Kan orang tuh ngeliatin saya semua Mang di situ. Akhirnya saya tuh jalan meninggalkan Pulau Dobo. Itu saya nangis Mang, ada sedihnya. Duh, pengalamannya banyaknya di sini. Ini nih ibaratnya sekolahnya saya dalam dunia nyata. Bener-bener praktiknya di sini. Dari Dobo ke Tual 1 hari, dari Tual ke Banda, yaitu Banda Naira, keindahannya mempesona Mang. Nyawang keindahan laut di atas kapal. Tidak jenuh Mang selama 10 hari di kapal. Tahu-tahu udah nyampe Tanjung Priuk aja. Yang kebetulan satpamnya yang jaga di pelabuhan itu asli orang Cirebon juga, orang Pekalangan dari Perujakan. Saya tuh dibawa bapak itu ke bus. Naik bus itu bayar 90.000. Langsung jurusan Cirebon tanpa dioper. Nyampe di rumah, bapak saya itu kaget ngelihat saya pulang. Sel, ya Allah, apa kabar? Wah, saya tuh dipeluk Mang sama bapak saya tuh. Sehat Pak, alhamdulillah. Kamu sekarang gemuk, badannya keker. Waktu itu saya pulang kondisinya badan gemuk,
rambut panjang dikucir Mang tapi ada iketan ini apa sal hitam di kepala, jadi kayak pendekar. Bapak saya itu pangling. Jadi berapa lama nggak ketemu bapak sama ibu? Ada 1 tahun lebih 4 bulan Mang tidak Nggak terasa. komunikasi? Sama sekali nggak komunikasi. Kalau sama bapak pernah pinjam HP aja waktu di Pulau Dobo, video call sekali itu aja udah. Oke, dari hasil di Sandra, kemudian Flores, Pulau Eno, dan Iya. Pulau Dobo, hasilnya apa sampai di Cirebon? Sampai sekarang alhamdulillah Mang saya jalanin buka usaha sendiri, praktek pijat urut, titik totok urat sama sendi-sendi. Pasien tuh makin rame Mang ada aja sehari yang manggil. Yang kedua, ada juga orang yang konsultasi masalah rumah tangga, kalau tidak harmonis supaya dibikin harmonis lagi, cuci aura supaya pengasihan gitu Mang tapi bukan pasang susuk ya, mengaktifkan hawa murni menjadi energi kewibawaan, penjagaan. Bisa ngobatin orang sakit juga? Alhamdulillah Mang cuma kalau bilang bisa saya takutnya sombong ya, tetap Allah yang menyembuhkan, saya perantaranya Mang Bisa lihat kodam juga, aura? Iya Mang Bisa? bisa. Dari itu ilmu yang tadi? Betul, ilmu yang saya dapat di Pulau Eno, Pulau Flores ternyata hasilnya ini di Cirebon, saya baru nyadar. Makanya saya itu orangnya sensitif Mang kalau ada kumpulan kayak di hajatan, acara ulang tahun itu saya nggak bisa nyampur sama banyak orang. Bukan karena penyakit hati nggak bisa gaul, tapi saya tuh ngelihat aura-aura orang itu kan beda-beda, mengandung gesekan sama saling bertabrakan. Oke. Itu. Nah Sobat Malam Mencikam, jika ingin ketemu dengan Mas Marcel nanti ya di ulang tahun Malam Mencikam tanggal 15 September 2024 ya. Dengan senang hati Mang Nanti silakan ngobrol dengan Mas Marcel. Terima kasih Mas Marcel kisahnya. Sama-sama. Sobat Malam Mencikam, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.